Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Arya Satya Nugraha dengan NIM 22515020711110, yang di mana hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir metodologi penelitian, yaitu membuat proposal skripsi. Baik, proposal skripsi saya yaitu mengenai penggunaan Internet of Things atau IoT untuk optimalisasi penyiraman, pemupukan, dan penyemprotan pestisida di dalam sektor perkebunan. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang menghadapi tantangan produktivitas lahan akibat pengelolaan yang cukup tradisional, perubahan iklim, dan manajemen sumber daya yang tidak efisien, terutama pada sektor perkebunan jeruk. Yang di mana kebun jeruk milik ayah saya ini mengalami penurunan produktivitas karena pengelolaan manual, pekerja yang tidak jujur, dan pernah mengalami musibah kebakaran, sehingga membutuhkan solusi yang inovatif. Nah, IoT inilah yang menjadi potensi solusi untuk otomatisasi penyiraman, pemupukan, dan penyemprotan pestisida, serta melakukan pemantauan secara real-time yang terbukti bisa meningkatkan efisiensi dan keakuratan manajemen lahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis IoT guna untuk meningkatkan produktivitas kebun dengan memanfaatkan metode kontrol logika fusi untuk pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal ini yaitu bagaimana rancangan sistem IoT menggunakan sensor gelapan tanah dan suhu untuk otomatisasi penyiraman tanaman. Yang kedua, seberapa akurat sistem monitoring berbasis web dalam mengelola kelembapan tanah. Yang ketiga, bagaimana logika fusi dapat meningkatkan efektivitas penyiraman berbasis data secara real time. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian yang di mana merancang sistem IoT ini untuk melakukan otomatisasi penyiraman berbasis sensor, mengimplementasikan sistem monitoring berbasis web untuk efisiensi pengelolaan kelembapan tanah. Yang ketiga, menerapkan logika fusi untuk meningkatkan efektivitas penyiraman. Selanjutnya adalah manfaat penelitian yang di mana menghe- manfaat ini yaitu menghemat sumber daya dan meningkatkan produktivitas kebun, memberikan kontribusi pada inovasi teknologi pertanian berbasis IoT, serta meningkatkan kualitas hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Nah, selanjutnya adalah sebuah, mohon maaf, selanjutnya adalah batasan masalah, yang di mana berisi fokus penelitian pada implementasi IoT untuk penyiraman, pemupukan, dan penyemprotan pestisida pada kebun jeruk dengan sensor kelembapan tanah dan suhu serta pemantauan yang real time. Yang kedua, penelitian dilakukan pada kebun jeruk pribadi ayah saya, yang di mana hasilnya mungkin tidak berlaku untuk jenis tanaman atau kondisi lingkungan yang berbeda. Yang ketiga yaitu sistem terbatas pada metode logika fusi tanpa membahas metode lain untuk optimalisasi irigasi. Yang keempat adalah pengujian hanya dilakukan dalam kurung waktu tertentu tanpa analisis jangka panjang atau pengujian pada musim yang berbeda. Yang kelima yaitu sistem mengandalkan koneksi internet, area dengan sinyal lemah dapat mempengaruhi performa. Dan yang keenam yaitu sistem menggunakan perangkat keras sederhana yaitu ESP32 dan hanya mencakup sistem monitoring berbasis web tanpa pengembangan aplikasi mobile. Baik, selanjutnya adalah sistematika pembahasannya, di mana sistematika ini dilakukan untuk mempermudah mahasiswa dalam menyusun skripsinya. Yang di mana sekarang saya yaitu membuat proposal untuk tugas akhir di mata kuliah metode penelitian ini, maka yang saya lakukan yaitu mulai dari bab 1 hingga bab 3. Untuk bab 4 dan bab 5 masih belum, karena itu di luar dari proposal skripsi. Yang di mana bab 1 itu adalah pendahuluan yang berisi menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika pembahasan ini. Terus memberikan gambaran umum
untuk topik penelitian dan alasan penting dari penelitian ini. Pada bab 2, tinjauan pustaka, yang dimana membahas teori dan konsep terkait IoT, sensor kelembapan tanah, dan suhu, logika fusi, serta peneliti terdahulu di bidang otomatisasi penelitian ini. Yang ketiga yaitu bab, maksud saya, yang selanjutnya itu bab ketiga, yang dimana metode penelitiannya, yang memaparkan desain penelitian, alat dan bahan seperti mikrokontroler ESP32, teknik pengumpulan datanya, serta metode analisis untuk mengevaluasi efektivitas sistem IoT ini. Dan selanjutnya yang bab 4 sama 5 ini masih belum masuk ke golongan proposal skripsi. Baik, saya akan lanjut. Nah, yang kedua yaitu landasan kepustakaan. Isi dari landasan kepustakaan ini yaitu pertama, konsep Internet of Things atau IoT, yang di mana IoT ini memungkinkan perangkat fisik terhubung melalui jaringan untuk mengumpulkan, memproses, dan bertukar data secara otomatis. Yang kedua, dalam pertanian, IoT ini digunakan untuk irigasi, pemupukan, dan penyemprotan pestisida, yang di mana untuk meningkatkan efisiensi pengolahan sumber daya. Yang kedua yaitu IoT dalam bidang pertanian, yang di mana pertanian presisi menggunakan IoT ini untuk memantau serta mengendalikan faktor lingkungan perkebunan atau pertaniannya. Yang kedua yaitu teknologi ini dapat menghemat air hingga 30% melalui sistem irigasi berbasis sensor kelembapan tanah. Baik, yang ketiga adalah metode pengolahan irigasi, pemupukan, dan penyemprotan dengan IoT, yang dimana menggunakan sensor kelembapan tanah dan suhu yang diintegrasikan dengan mikrokontroler ESP32. Seterusnya, logika fusi ini akan meningkatkan efisiensi irigasi dengan penyelesaian otomatis berdasarkan data secara real time. Yang keempat adalah logika fusi untuk pengambilan keputusan otomatis, yang dimana logika fusi ini akan memproses data yang tidak pasti untuk menentukan frekuensi dan volume penyiraman. Selanjutnya, teknologi ini akan memastikan perlakuan optimal bagi tanaman tanpa mengorbankan efisiensi sumber dayanya. Selanjutnya yaitu pada penelitian sebelumnya atau kelima, yang dimana pada peneliti Mahfudin et al. 2023, logika fusi ini meningkatkan efisiensi penggunaan air pada prayama, sensor kelembapan tanah pada irigasi otomatis menghemat sumber daya. Pada Jatmiko, IoT ini meningkatkan hasil panen dan efisiensi operasional. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian yaitu bab ketiga, yang dimana isi dari metodologi penelitian ini yaitu tipe penelitian yang pertama, yang dimana menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasusnya, dan studi kasus ini memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan yang dihadapi petani dalam penerapan teknologi IoT ini. Yang kedua adalah strategi dan rancangan penelitian, yang dimana ada empat. Yang pertama yaitu subjek penelitian, petani yang mengelola kebun jeruk yang masih secara tradisional. Yang kedua itu jumlah subjeknya yaitu saya ingin wawancara ya 5 sampai 7 petani yang dipilih secara purposif untuk menghasilkan data yang relevan. Yang ketiga yaitu panduan wawancaranya yaitu semi terstruktur, membahas pengalaman petani tersebut yang dimana akan kesadaran IoT serta potensi implementasinya. Dan yang keempat yaitu pelaksanaan wawancara dilakukan di kebun, yang maksudnya ini di kebun petani itu bekerja dengan durasi 30 sampai 60 menit, lalu direkam dan didokumentasikan. Nah, selanjutnya itu metode pengumpulan datanya. Dari wawancara mendalam ini akan menggali tantangan pengelolaan kebun dan potensi desain IoT ini. Nah, selanjutnya itu observasi secara langsung, di mana ini akan mencatat kondisi kebun dan pola kerja petaninya. Selanjutnya lagi yaitu tentang studi dokumen, yang di mana analisis ini akan literatur terkait IoT dan teknologi pertanian. Nah, selanjutnya ini adalah metode analisis data. Mohon maaf. Nah, yang di mana metode analisis data sendiri ini
mencakup transkripsi wawancara yang di mana semua data wawancara ditranskripsi secara verbatim. Yang kedua, pengodean data yang di mana pengodean awal dan lanjutan untuk mengidentifikasi tema utama. Yang ketiga, penyusunan tema yang di mana menghubungkan tantangan petani dengan solusi berbasis IoT-nya. Dan yang terakhir yaitu interpretasi data. Data dianalisis untuk merancang sistem IoT sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, selanjutnya itu validitas dan keandalan data, yang dimana mencakup tiga, yaitu triangulasi data, member check, dan reliabilitas peneliti. Pada triangulasi data, yaitu membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumen. Pada member check, konfirmasi hasil wawancara kepada subjek, dan reliabilitas peneliti itu mencatat refleksi pribadi untuk mengurangi bias. Nah, peralatan dan software yang pendukung selanjutnya ini yaitu menggunakan microcontroller ESP32 yang seperti gambar contoh di sebelah sini, yang dimana microcontroller ini akan mengintegrasi sensor kelembapan tanah dan suhu untuk melakukan otomatisasi. Nah, untuk kodenya sendiri menggunakan Python yang dimana untuk analisis data dan visualisasi. Dan untuk perangkat lunak transkripsi yang digunakan yaitu NVivo yang dimana mempercepat proses transkripsi wawancaranya. Baik, sekian dari presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.